Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuknya bisa duduk di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita, ibadah puasa kita, salat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan lagi. Yang umurnya 30 berarti sudah 30 kali Ramadan. Yang umurnya 50 ya 50 kali Ramadan. Kira-kira dari Ramadan ke Ramadan, adakah perkembangan kita tambah baik atau tambah melorot? Nah, ini waktunya kita untuknya mengintrospeksi diri kita masing-masing. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin membawakan sebuah buku, yang mana buku ini berkaitan tentang Ramadan. Buku ini tentang hikayat. Hikayat itu hal-hal yang berkaitan, ada ceritanya, ada hikmahnya daripada ulama, dan nanti berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, serta ada beberapa dalil daripada Al-Quran. Yang mana di dalam permulaan buku ini menukil daripada hadis Nabi Muhammad SAW ketika awal daripada bulan Ramadan. Jadi ketika awal bulan Ramadan, Nabi SAW itu mengumpulkan sahabat. Seperti kita di hari keberapa ini? 8 ya. Ramadan ke-8 mengumpulkan orang. Kalau Nabi SAW di malam daripada bulan Ramadan. Besok Ramadan, malam ini semua sahabatnya dikumpulkan. Dikumpulkan semua dan Nabi di khutbah. Nabi berkata, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Wahai sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kemudian apa Nabi mengatakan? Syahrul mubarakun. Bulan yang di dalamnya itu penuh berkah. Masya Allah. Bulan yang di dalamnya penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menfardukan puasa. Maka di dalam penjelasan yang berikutnya dibahas juga tentang apa namanya, tentang kemuliaan daripada bulan Ramadan. Yang mana kenapa kok kita ini puasa harus di bulan ini? Kenapa enggak puasa di bulan Rabiul Awal? Kenapa enggak di bulan Syawal? Kenapa enggak di bulan Rajab? Kenapa harus diwajibkannya puasa di bulan ini? Maka dijawab ini pertanyaan oleh para ulama. Dikatakan bahwasanya wa huwa syahrun kamilun wa haitsu anna ta'yina syahr idza fuwida ila al-ummah yakunu da'iyan lil ikhtilaf fi shaum. Dikatakan seandainya kalau waktunya puasa Ramadan itu diberikan pilihannya kepada umat, maka puasanya berbeda-beda. Kita Indonesia puasanya ambil bulan Maulid misalnya, karena di Indonesia mayoritas senang Maulid. Nanti yang di daerah Arab Saudi nanti ngambilnya bulan Syawal misalnya. Yang di daerah Turki ngambilnya nanti bulan Rajab misalnya. Jadi semuanya berbeda-beda. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya kullu baladin yakhtaru syahru alladhi yasdulu alaihi shawmuhu min ajli dzalik ikhtar syari' al-hakim ay yu'adda al-fardhu fi syahrin wahid ma'lum. Oleh karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan Ramadan itu pada 1 bulan. Yang mana 1 bulan ini semua muslim sepakat bahwasanya di bulan itu untuknya berpuasa Ramadan. Karena di dalam berpuasa Ramadan, apakah Ramadan itu khususnya untuk umat Nabi Muhammad? Pertanyaan di situ. Kira-kira umat Nasrani juga ada puasa nggak? Ada Ramadan nggak kira-kira? Pernah dengar nggak umat Yahudi Ramadan misalnya? Ya.
Dikatakan oleh sebagian ulama, salah satunya Imam Hasan, itu mengatakan bahwasanya zaman dulu itu Yahudi itu juga Ramadan, puasa Ramadan. Tetapi mereka menjadikan bulan Ramadan tersebut diganti. Ya, Ramadan yang telah ditetapkan satu bulan itu diganti oleh mereka menjadi puasa Asyura satu hari. Nah, jadi ketetapannya Allah dipermainkan oleh ulamanya mereka diganti puasa Asyura. Jadi Ramadan bilang ganti Asyura. Begitu juga Nasrani. Nasrani pun ada Ramadan. Ya, dalam pendapat juga ada melakukan Ramadan. Cuma Ramadan itu memang terkenal dinamakan Ramadan karena musimnya itu musim panas. Ya, dinamakan Ramadan itu karena syadidul harar, sangat panas. Oleh karena itu, mereka para pedagang-pedagang daripada Nasrani ini protes ke para ulamanya. Kalau seandainya Ramadan itu panasnya seperti ini puasa, kita nggak bisa dagang karena terlalu panas. Terus bagaimana? Ya tolong dirubah. Ya. Akhirnya dirubah oleh ulama-ulamanya Nasrani ini, dipindah ke bulan Rabi. Karena di bulan Rabi itu musimnya musim semi, musim dingin. Ya. Akhirnya dirubah. Setelah mereka rubah ke bulan Rabi, oleh ulama-ulama mereka ditambahi lagi 10 hari sebagai kafarah, bayar denda karena merubah ketentuan Allah seenaknya sendiri. Jadi dirubah sendiri, dendanya ditetapkan sendiri. Kemudian setelah itu berjalanlah puasa Ramadan di bulan Fasal Rabi, ya, di bulan Rabiul Awal selama 40 hari menurut agama Nasrani. Pada suatu ketika raja di zaman itu sakit. Akhirnya disuruh berpuasa. Berpuasa selama 1 minggu. Setelah 1 minggu sembuh. Maka kemudian raja ini memerintahkan kepada ulama Nasrani, puasanya tolong tambahin 7 hari lagi. Jadi 47 hari. Akhirnya puasa berjalan 47 hari setiap tahunnya. Sampai akhirnya berganti raja. Ketika berganti raja, rajanya bilang, puasa kok cuma 47 hari, yang 3 hari kemana? Tambah 3 hari lagi. Akhirnya menjadi 50 hari. Yang Yahudi 30 hari jadi 1 hari, yang Nasrani dari 30 hari dipindah ke bulan Rabi jadi 50 hari. Tapi menurut pendapat yang muktamad, puasa itu Ramadan khusus umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun puasa-puasa yang dijalankan oleh umat selain umatnya Nabi itu puasa selain Ramadan. Mungkin Asyura, mungkin puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih puasa itu di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Alasannya karena di bulan ini turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalamullah Al-Quran, dan di dalamnya ada 1 malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bahkan di Ramadan itu bukan hanya turunnya Al-Quran. Taurat turun di bulan Ramadan, Zabur di bulan Ramadan, Injil di bulan Ramadan, Suhuf Ibrahim di bulan Ramadan. Masing-masing daripada kitabullah ini semuanya turun di bulan Ramadan. Oleh karena itu dijadikanlah bulan Ramadan ini bulan puasa, ya, karena di dalamnya banyak hal-hal yang istimewa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang difardukan di dalamnya puasa. Dan di bulan tersebut itu dibuka pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka. Nah, ditutup segala pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Kita temukan, memang kalau bulan Ramadan, itu kalau kita merasakan, kita puasa, itu ruhaniyahnya berbeda dengan bulan selain Ramadan. Motivasi kita untuk ibadah itu lebih daripada bulan selain Ramadan. Karena memang ini tadi penyebabnya. Hawa-hawa daripada pintu surga itu sampai ke dunia. Kemudian hawa-hawa sangit, kemalasan daripada neraka itu tertutup. Dan godaan setan itu hilang. Ya walaupun kita lihat masih ada godaan-godaan tersebut,
Tapi itu godaan itu ya didikannya setan, ya, bukan setannya. Seperti kita lihat ada orang siang-siang Ramadan makan, misalnya, ya. Kemudian warung buka, ya. Secara tidak langsung ya dia ini melanjutkan tugasnya setan. Loh iya, karena setan ini tugasnya adalah mengganggu bagaimana umat Nabi Muhammad khususnya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau ada orang menjadi penyebab tidak berpuasa, berarti kan dia melanjutkan tugasnya setan. Ya. Maka kita jangan sampai masuk golongan orang yang melanjutkan tugasnya setan. Dan dikatakan khairun min alfi syahr. Dan di malam itu ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Nah, ini yang paling bahaya. Rasulullah mengatakan barang siapa seseorang itu diharamkan daripada Lailatul Qadar, maka diharamkan dari segala kebaikan. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan. Orang ini sukses dalam 1 tahun bisa dilihat dalam Ramadannya. Kira-kira kalau Ramadannya dia baik, berarti 1 tahun ini dia ini masuk kategori orang yang baik. Dan Ramadannya ini bisa dilihat sukses atau tidak tergantung dari Lailatul Qadar. Nah, maka berarti inti dari 1 tahun ini tergantung Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dia dapat, berarti 1 bulan Ramadan dia mulia. 1 Ramadan berarti dia sukses, tandanya 1 tahun dia menjalani kehidupan berarti dia sukses. Tinggal kita lihat, kira-kira kita sukses nggak ini Ramadannya. Kalau Ramadannya kita sukses, maknanya sukses puasanya lancar, sholat 5 waktunya lancar, lisannya terjaga, hatinya terjaga, ya, kemudian menyadari banyak kesalahan, maka insya Allah setahun kita itu baik banget. Maknanya Allah ampuni dosa kita dan Allah mudahkan urusan kita. Suatu saat ada seseorang bernama Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i ini di malam 1 Ramadan ketiduran. Di dalam mimpinya Daud ini berada di sebuah tempat yang dia mengatakan ini surga. Karena di dunia nggak ada dalam mimpinya. Dan dia duduk di pinggiran sungai. Yang mana setiap daripada kerikil-kerikilnya sungai itu berupa mutiara dan batu-batu permata. Dan Daud ini melihat penduduk daripada tempat tersebut itu tampan-tampan, cantik-cantik, kemudian wajahnya itu nyenengin. Ya, kalau dilihat itu ayam, kayak dunia. Dilihat sumpek, ya kan, nyumpeki. Ya. Wajahnya kalau dilihat jengkelin. Kalau ini enggak, semua kalau dilihat, masya Allah, hati itu ayam, seneng. Seperti wajahnya orang-orang soleh. Kemudian di waktu itu sama Daud disapa. Ya, disapa sama Daud. Ya, Daud mengatakan, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lah orang-orang yang di sekitar itu menjawab juga, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan mengatakan, Nahnu lil hamidin. Kami ini diciptakan bagi orang-orang yang berzikir. As-shaimin. Dan mereka dalam keadaan berpuasa. Ar-raki'ina sajid. Dan mereka sujud serta ruku fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Jadi di sini Daud diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan surga Ar-Rayyan. Ya, karena orang-orang yang berpuasa dia akan masuk surga lewat pintu Rayyan. Maka keadaannya seperti ini. Ya, dikhususkan bagi orang-orang yang dia itu dalam puasanya masih mau berzikir. Dalam puasanya dia masih menjaga sholatnya, maka dia akan dapat bagian surga lewat pintu Rayyan. Gak berat kalau saya bilang. Puasanya jalan, sholatnya jalan, kemudian lidahnya dijaga, dapat jatah surga. Allah nggak minta keluarkan uangmu 100 juta, kasihkan kepada si A. Tolong kamu santuni 1000 atau 2000 anak yatim. Allah minta simpel. Kepengen surga, Ramadan puasa. Kepengen surga, salat 5 waktu dijaga. Kepengen surga, zikir jaga. Simpel. Maka dapat surga.
Walidha qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafar. Surga itu diciptakan untuk 4 macam orang. Yang pertama siapa? Talil Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran. Nabi tidak bilang loh hafidul Quran. Nabi tidak bilang menghafal Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran. Bayangkan. Kalau seandainya syaratnya penghafal Al-Quran, ini kita harus menghafal Quran. Kita semua ini mahrum ya, dilarang masuk surga semua. Kalau seandainya syaratnya ini harus menghafal Quran. Mungkin Nabi bilang cukup senang baca Quran. Subhanallah. Yang kedua hafizil lisan, jaga lisan. Ya, nggak ngomong yang kotor, nggak nyakitin orang. Terkadang itu kita nggak sadar, guyonannya kita itu nyelekitin orang. Nyubit hatinya orang. Kita merasa biasa. Orangnya dalam arti asem tenang nih. Mantap. Maka kita harus menjaga lisan. Kalau ulama mengatakan, kalau kamu mau berbicara, praktekkan dulu kepada dirimu. Kira-kira, kalau kamu diomongin dengan omongan yang kamu akan sampaikan, kamu sakit hati nggak? Kalau sakit hati, ya jangan kamu ucapkan kepada orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, mut'imil ji'an. Orang yang suka ngasih makan orang yang apalagi ngasih makan orang yang berpuasa. Ya, ngasih makan orang yang lapar. Yang terakhir, washaimina fi syahri Ramadan. Orang yang mau berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan sebuah tanda Ramadan itu istimewa. Seperti wanita. Ya. Wanita ini, beliau punya halangan wanita ini. Ya, ada haid, ada nifas. Ketika haid atau nifas, maka si wanita ini dilarang untuknya berpuasa, sholat. Maka ketika dilarang untuknya sholat, setelah suci, wanita ini wajib mengqadha sholatnya enggak? Enggak wajib. Sudah, ya, halal sholatnya. Walaupun dia nggak sholat selama 10 hari, tapi dia dalam hatinya ada niat, kalau saya suci, saya sholat, maka 10 hari dia nggak sholat tapi dapat pahala sholat. Ini istimewanya perempuan. Maka sungguh aneh kalau ada wanita yang iri sama laki-laki. Dia nggak capek, tapi dia dapat pahala. Laki-laki mau pahala, keluar sholat di masjid. Mau pahala, keluar kerja cari uang. Mau pahala, berangkat haji. Perempuan di rumah, head, itu kadang sambil emosi jengkel-jengkel, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewa. Kecuali puasa. Puasa ini mau headnya 1 bulan, tapi nggak ada head 1 bulan ya. Mau headnya 15 hari sempurna, kalau dia nifas 60 hari, tapi kalau pas Ramadannya wajib di karena apa? Ramadan ini istimewa. Segala ibadah itu dijanjikan sama Allah pahalanya sekian. Ya, min asara ila sa'ba'ati mi'ati di'fin. Dari 10 dikali lipatkan sampai bisa 600 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu cuma saya yang balas kata Allah. Enggak apa kalau saya sebutkan balasannya berapa, saya yang balas. Dalam kisah ada orang ya, di akhir hayatnya ketika yaumul qiyamah dihisab oleh Allah. Oh, pahalanya ditulis sudah. Pahalanya sudah, sholatnya, hajinya, zakatnya. Setelah itu catatan kirinya dosanya. Terus ditulis. Catatan pahalanya 1 buku. Dosanya 10 buku. Ya. Ditimbang. Berat mana? Berat dosanya. Sudah, orang ini bingung ya. Saya ini berarti selama ini nggak sadar dosa saya ini kebanyakan nyakitin orang. Mulut saya ini ternyata tiap hari di sosmed tanpa sadar nyelekitin orang. Waduh, akhirnya belum. Ya, apalagi sekarang ya, sosmed ini Masya Allah. Instagram dan sebagainya, itu tanpa sadar status kita itu buat sakit hatinya orang. Akhirnya, setelah itu, malaikat mengatakan, ya Allah izinkan saya membawa dia masuk ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar. Sebentar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadiah yang belum saya berikan, yang sudah saya janjikan kepada setiap hamba. Apa? Sholat, puasanya. Maka kemudian diberikan kepada hamba tersebut, wahai hambaku,
ini pahala puasa yang kamu kerjakan. Maka ketika ditimbang daripada pahala puasanya, bisa menutup segala hutang dosa-dosanya di dunia. Maka akhirnya dengan lantaran itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu puasa perempuan pun tetap wajib dia mengqadha puasanya. Karena apa? Karena sholatnya belum jaminan, ibadahnya belum jaminan, paling tidak puasanya yang pahalanya khusus dari Allah dia bisa dapatkan. Kemudian wahukia an ba'di ahli ilm, ada sebuah kisah. Ada seseorang namanya Muhammad. Muhammad ini dalam kesehariannya sholatnya bolong-bolong. Sholatnya mungkin kalau pas di kantor, isin diajak jamaah sholat. Subuh bablas berarti. Zuhur di kantor, asar di kantor, maghrib bablas, isya bablas. Ya, berarti satu hari ya sholat 2 waktu. Ya. Kemudian fakultu lahu, fa idza dakhala syahr Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, si Muhammad ini setiap masuk bulan Ramadan beli baju baru. Ya, setiap masuk bulan Ramadan beli baju baru yang paling mahal yang dia bisa beli. Kemudian beli minyak wangi yang paling mahal yang bisa dia beli, dan kemudian dia puasa Ramadan dan mengqadha'i sholatnya selama setahun. Jadi setiap tahun seperti itu. Bendino kira atau sholat, tapi setiap masuk Ramadan, jadi sholatnya langsung qadha. Ya, satu kali sholat, misalnya sholat subuhnya satu hari langsung 50 kali. Wah, ini berat ini ya. Dia mengqadha'i terus ya, selama Ramadan qadha'i sholatnya selama setahun. Sampai akhirnya ada ulama berkata dalam ceramahnya, dia dengarkan, ini bulannya taubat. Ini bulannya rahmat, ini bulannya berkah. Langsung Muhammad ini merasa, ya Allah, akhirnya semakin semangat lagi dia sholatnya. Ya. Tapi kalau kita pikir, orang yang suka meninggalkan sholat, nggak punya himmah dalam sholat, itu nggak mungkin bisa sholat dalam satu waktu, subuh dirangkap 50 kali. Nggak nyampe ini, Pak. Ya. Namanya orang males, Ramadan tambah males. Ya, Ramadan tambah bablas, apalagi jangankan Allah, tarawihnya aja hilang. Sholatnya maghrib soalnya takjil bareng-bareng, ya kan? Ini memang orang ini berarti memang dianya aslinya punya himmah, punya niat. Tapi delalah cara berpikirnya salah. Dia berpikir kan kalau Ramadan satu ibadah wajib diganjar 60 ibadah wajib, daripada saya sholatnya di luar di hari-hari biasa mending di Ramadan. Walaupun qadha tapi kan ganjarannya dikali 60 kali. Kan seperti itu. Nah, ini pemahamannya yang salah. Ya. Tapi berat ini ya. Hingga akhirnya Muhammad ini meninggal. Asallahu yajawazani ani bifadli. Famata fara'aitu fil manam. Mati. Ketika meninggal, ada seseorang ini yang kenal sama Muhammad, ketemu di mimpi. Ditanya, ya Muhammad, ma fa'ala Allah bi? Apa yang Allah lakukan sama kamu? Kamu kan orang antik ini. Kira-kira Allah apa lakukan kepadamu? Maka Muhammad menjawab, ghafaroli li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah memaafkan saya, mengampuni saya sebab saya memuliakan bulan Ramadan. Boleh mungkin kita banyak maksiat. Ya, kita pasti banyak maksiat dari itu. Tapi usahakan di bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan dari dosa-dosa itu kita stop. Kita muliakan bulan ini. Sebagaimana para malaikat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan ini. Bayangkan, tidak ada ceritanya pintu neraka itu ditutup, pintu surga dibuka selama-lamanya, kecuali Ramadan. Setan dibelenggu karena memuliakan bulan Ramadan. Jangan sampai kita malah yang mengambil bagiannya maksiat tersebut. Harusnya kita semakin semangat. Lantaran ini siapa tahu kita diampuni oleh Allah, insya Allah meninggal husnul khatimah. Dalam sebuah kisah juga, ada seorang majusi. Majusi ini penyembah api, penyembah matahari. Majusi ini suatu saat melihat anaknya makan siang
di pasar bulan Ramadan, Majusi. Sama bapaknya dikeplak. Diomongi, lima lam tahfadz hurmatal muslimin di Ramadan. Wahai anakku, memang benar kita ini gak wajib puasa. Ya, ini yang namanya toleransi. Ya, toleransi dalam berkeyakinan. Kita memang gak puasa, tapi mbok ya kamu menghormati teman-temanmu, tetangga-tetanggamu yang dia ini sekarang puasa Ramadan. Jangan terus kamu malah makan di pasar. Lihat yang lain yang jualan, yang lewat itu pada puasa, kamu malah makan, mengingin-ingini mereka. Jangan. Saya tadi itu lihat ada video, ada pemain basket, kalau pemain basket di Eropa. Itu di waktu istirahatnya pada minum. Salah satu pemainnya ada yang muslim, nggak minum. Itu sama teman-temannya diojo-ojo dikasih minum, dilihatin minum depan-depannya. Ya, dia cuma harus ngelus dodol, akhirnya pergi. Ya, waliyahumillah. Ya. Jangan sampai kita ini masuk golongan orang yang menggantikan tugasnya setan. Akhirnya anaknya setelah itu nggak mau makan lagi di waktu di depan umum, ya karena itu sama bapaknya. Matal Majusi, terus Majusi ini meninggal saya. Ketika meninggal, ada seorang ulama yang mimpi ketemu Majusi. Lihat, Majusi kok berada di tempat yang indah, di surga dan sebagainya, nikmat. Ini ulama apa? Ingkar, nggak terima bahasanya. Kalau bahasa awake dhewe sing salat, awake dhewe sing poso, awake dhewe sing pengajian. Kono sing ora tahu salat, ora ngakui Gusti Allah kok mlebu swarga. Kan ora terima bahasanya. Ya. Yang kita belajar serius nilainya 50, yang nyontek 100. Terima nggak kira-kira? Nggak terima. Ya. Akhirnya ditanya, kamu kan Majusi loh. Iya benar, saya Majusi. Loh, terus kok bisa masuk surga kamu? Kok dapat nikmat kayak gini? Maka Majusi ini cerita bahwasanya ketika saya sakaratul maut, maka di waktu itu ada suara mengatakan, ya malaikati la tatrukuhu majusiyan. Wahai para malaikatku, jangan biarkan hambaku ini meninggal dalam keadaan Majusi. Fa'akrimuhu bil Islam bihurmati li Ramadan. Muliakan dia dengan Islam sebab memuliakan bulan Ramadan. Tanpa disadari, rasa toleransi yang dia timbulkan di waktu itu menyebabkan turunnya iman kepadanya. Jadi hidayahnya turun di waktu itu. Ya. Akhirnya di sakaratul mautnya, dikatakan selama orang masih roh itu menancap di dirinya, maka kesempatan dia dapat hidayah masih mungkin. Selama masih belum keluar dari tenggorokan. Ya. Man mata ala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa meninggal dalam lafaz la ilaha illallah, maka meninggal masuk surga. Dan dia ini Majusi, berbeda dengan murtad. Majusi ini memang dia ini tidak menyembah Allah. Maknanya dia belum pernah iman. Dan ketika orang yang tidak iman kepada Allah kemudian mendapatkan hidayah dan masuk Islam, maka segala kesalahan yang dia telah kerjakan di masa lalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hukukul insan, hukukul adami, kecuali urusannya dia sama manusia. Urusan dia misalnya hidup selama 60 tahun. Berarti baliknya umur 10 tahun, 50 tahun lah. Kan berarti 50 tahun dia meninggalkan sholat. Karena dia nggak Islam. Meninggalkan puasa. Maka sebelum meninggal, misalnya 1 hari sebelum meninggal dia bersyahadat kemudian meninggal, maka segala yang dia tinggalkan, yang seharusnya kalau dia meninggal sebagai orang kafir, dia kena hukuman meninggalkan sholat selama di dunia. Walaupun di dunia dia nggak wajib sholat, tapi setelah meninggal dia kena hukuman karena meninggalkan perintahnya Allah. Tapi dia masuk Islam kurang 1 hari, maka dia dianggap suci. Jadi dia dianggap tidak melakukan dosa selama bertahun-tahun tadi. Berbeda dengan orang yang murtad. Kalau murtad, dia itu meninggal, dia Islam. Kemudian dia keluar dari Islam selama 5 tahun. Maka selama 5 tahun ini ketika dia masuk lagi ke Islam, dia wajib qadha. Wajib qadha salat 5 tahun, wajib puasa Ramadan 5 tahun. Ya, wajib mengqadha kewajiban-kewajibannya. Jadi, yaitu nikmat. Maka dikatakan fal isyarah anal majusi. Ya. Maka pelajarannya Majusi saja
yang menyembah api, yang menyembah matahari, ketika dia memuliakan bulan Ramadan, maka Allah berikan hidayah, Allah berikan keimanan, Allah masukkan surga. Bagaimana dengan orang yang berpuasa dan memuliakan? Maka jangan khawatir. Kita semua insya Allah, selama kita umatnya Nabi Muhammad, kita berpuasa Ramadan sebaik-baiknya, kita memuliakan bulan ini dengan sebaik-baiknya, pasti kita dapat ampunannya Allah. Pasti kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.